Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Al-Fajri, mahasiswa Universitas Jambi, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, semester 5 Lokal A. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Etika Bisnis Islam, yaitu tentang makalah kelompok 3, 4, 5, dan 6. Makalah tentang kelompok 3 yaitu konsepsi dan teori etika bisnis. Etika bisnis adalah aturan tidak tertulis namun penting untuk Anda perhatikan dan terapkan demi kebaikan perusahaan. Pengertian etika bisnis: dalam menjalankan bisnis bersama dengan stakeholder, perusahaan harus memastikan hubungan yang terjalin di antaranya selalu baik. Solusi dari masalah tersebut adalah menerapkan prinsip etika berbisnis dalam perusahaan. Etika bisnis adalah segala sesuatu tentang pedoman norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan. Pengertian teori etika bisnis: menurut para ahli, sebagai referensi tambahan, berikut sejumlah definisi teori etika bisnis menurut para ahli yang bisa Anda pelajari. Joseph Hus: etika berbisnis adalah penerapan moral dalam bidang ekonomi, utamanya industri bisnis. Muslih: menurutnya, etika yang ada dalam dunia bisnis adalah sebuah pengetahuan seseorang tentang bagaimana cara yang ideal untuk mengelola bisnis yang berdasar pada norma moral secara umum. Selanjutnya, makalah kelompok 4, konsepsi etika dalam Al-Quran. Etika agama Islam didasarkan pada nilai-nilai humanis yang meliputi keadilan, kebebasan, kebenaran, kesetaraan, persaudaraan, kedamaian, kasih sayang, toleransi, dan saling tolong-menolong dalam kebenaran dan kesalehan. Nilai kemanusiaan pertama yang dimiliki oleh seluruh umat manusia sebagai makhluk termulia seperti digambarkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 70, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Secara tersurat, Al-Quran tidak pernah menyinggung tentang apa dan bagaimana itu etika. Akan tetapi secara tersirat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung tentang etika, yaitu terkait dengan perbuatan baik dan buruk. Prinsip etika dalam Islam: menurut Imamuddin, ada 5 dasar prinsip dalam etika Islam, yaitu kesatuan atau unity, keseimbangan atau equilibrium, kehendak bebas atau free will, tanggung jawab atau responsibility, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Makalah kelompok 5 yaitu tentang etos kerja dalam bisnis Islam. Dalam Islam, etos kerja, semangat atau motivasi kerja dilandasi oleh semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerja tidak sekedar memenuhi kebutuhan duniawi, melainkan juga sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Islam, semangat kerja tidak hanya untuk meraih harta tetapi juga meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Pengertian etos kerja dalam kerja Islam. Menurut Nurholis Marjid, etos kerja dalam Islam adalah hasil suatu kepercayaan seorang muslim bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh perkenan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ini, penting untuk ditegaskan bahwa pada dasarnya Islam adalah agama amal atau kerja. Anjuran untuk bekerja keras. Seorang muslim yang memiliki etos kerja adalah mereka yang selalu obsesif atau ingin berbuat sesuatu yang penuh manfaat, yang pekerjaan merupakan bagian dari amanah Allah. Sehingga dalam Islam, semangat kerja tidak hanya untuk meraih harta tetapi juga meraih ridho Allah Subhanahu wa taala.
Yang membedakan semangat kerja dalam Islam adalah kaitannya dengan nilai serta cara meraih tujuannya. Bagi seorang muslim, bekerja merupakan kewajiban yang hakiki dalam rangka menggapai ridho Allah. Bekerja keras adalah bagian dari akhlakul karimah yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, dan katakanlah, bekerjalah kamu, tentu Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah. Etos kerja dalam Al-Quran. Agama Islam adalah agama serba lengkap yang di dalamnya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik kehidupan spiritual maupun kehidupan material, termasuk di dalamnya mengatur masalah etos kerja. Secara implisit banyak ayat Al-Quran yang menganjurkan umatnya untuk bekerja keras, diantaranya dalam Quran surah Al-Insyirah. Artinya, apabila kamu telah selesai dalam satu urusan, maka kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Juga dijelaskan dalam hadis Rasul yang artinya, berusahalah untuk urusan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Al-Quran dan hadis tersebut menganjurkan kepada manusia, khususnya umat Islam, agar memacu diri untuk bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin. Dalam arti seorang muslim harus memiliki etos kerja tinggi sehingga dapat meraih sukses dan berhasil dalam menempuh kehidupan dunianya di samping kehidupan akhiratnya. Selanjutnya makalah kelompok 6, yaitu tentang etos kerja dalam bisnis Islam. Etos kerja dalam bisnis Islami. Etos kerja Islam adalah karakter atau kebiasaan manusia dalam bekerja yang bersumber pada keyakinan atau akidah Islam dan didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Manusia bekerja bukan hanya motif mencari kehidupan dunia, tetapi bekerja merupakan perintah dari agama. Konsep dasar kewirausahaan. Kewirausahaan adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan yang baru, berbeda dari yang lain, atau mampu menciptakan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Wirausaha mampu melakukan suatu proses yang disebut dengan creative destruction untuk menghasilkan suatu nilai tambah guna, menghasilkan nilai yang tinggi. Islam tidak menyuruh orang untuk bekerja bagi kepentingannya sendiri secara halal, tetapi juga memerintahkan manusia untuk menjalin hubungan kerja dengan orang lain bagi kepentingan hubungan orang lain. Oleh karena itu, Islam benar-benar memberikan petunjuk yang jelas dapat melakukan sebagai pedoman agar menjadi wirausaha yang baik. Dalam Islam, setiap muslim harus berusaha dan dengan keras agar dapat menjadi tangan di atas daripada tangan bawah. Artinya lebih baik mampu membantu dan memberi sesuatu pada orang lain dari hasil jerih payahnya daripada meminta-minta. Bagaimana bisa membantu orang lain jika kamu memenuhi diri sendiri jika tidak mau berusaha keras? Seorang akan dapat membantu selama apabila dirinya telah berkecukupan. Seorang dikatakan berkecukupan apabila ia mempunyai penghasilan yang lebih. Seorang akan mendapat penghasilan lebih jika berusaha keras dan baik. Karena dalam bekerja harus disertai dengan etos kerja dan melakukan suatu usaha. Di samping harus mempunyai etos kerja yang tinggi, seorang muslim harus mempunyai jiwa wirausaha agar usaha berkembang dengan baik, tidak mengalami kerugian. Pada hakikatnya perusahaan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang dengan mewujudkan gagasan inovatif dan kreatif. Inovatif adalah bertindak melakukan sesuatu, sedangkan kreatif adalah memikirkan sesuatu yang baru. Allah memerintahkan agar semua muslim berusaha melakukan usaha apa saja dan di mana saja sesuai dengan ilmu dan keterampilan yang dimiliki sesuai dengan syariat Islam. Ilmu termasuk dari bagian dari agama ini, berarti berpegang teguh pada ilmu sama halnya berpegang teguh dengan agama, karena ilmu bersumber dari agama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.